Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang ulun muliakan dan yang ulun hormati para ulama, guru-guru agama, tatuha masyarakat, wabil khusus yang ada di sebelah kiri ulun paguruan, yaitu Al-Ustadz Haji Bahrudin, dan ada lagi di sebelah kirinya lagi Bapak Kepala Sekolah SMP Bapak Anwar. Kemudian di seberang ulun ada lagi Al-Ustadz Kanda Haji Farhan, dan Pak Guruan ulun lagi yaitu Bapak Sabirin, dan semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmatnya, taufik, hidayah serta pertolongannya sehingga kita semua bisa berhadir, berkumpul, bersilaturahim dalam tempat yang mana tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat ini menjadi tempat turunnya maghfirah, tempat ini menjadi tempat turunnya ampunan Allah, tempat ini menjadi tempat turunnya barakah, karena di tempat ini telah atau sudah kita bacakan puji-pujian terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syair Maulid Al-Habsyi disebutkan, kullu madahin li taha abadan laisa yudam. Kullu maddahin, setiap orang yang memuji, li Toha, bagi Toha. Toha ini salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam kitab Dalail Khairat ada 201 nama Nabi Muhammad. Salah satunya yang tadi kita sebutkan li Toha, yaitu Sayyidina Toha. Abadan laisa yudam, orang yang memuji Nabi Muhammad selama-lamanya tidak akan celaka. Mudah-mudahan kita beruntung berdatang Nabi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan curahan rahmatnya yang banyak kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila yaumil qiyamah. Pertama-tama yang ulun ucapkan terima kasih kepada Marina ulun Sahibul Bait yang sudah memberikan kepercayaan kepada ulun untuk memberikan sedikit tentang merdua. Tadi kita sudah berselawatan, yang mana di antara fadilah salawat yang kita ambil dalam kitab Tanbihul Ghafilin juz kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum min ahadin, ujar Nabi kita, tidak ada dari salah seorang kamu, sallama alayya, bersalawat atasku, idza mittu illa ja'ani Jibrilu, apabila aku Nabi sudah meninggal dunia atau wafat, faqala Jibril, maka Jibril berkata, ya Muhammad, hadza fulan ibn fulanin yukri'uka salama, maka Jibril berkata, ya, wahai Muhammad, wahai ya Rasulullah, si anu bin si anu bersalawat atau membaca salawat kepada pian. Jadi setiap kita membaca salawat,
maka malaikat Jibril menyampaikan salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Fa'akulu, maka aku menjawab jar Nabi, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi Nabi langsung menjawab wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian man shalla alayya fil yaumi mi'ata marrah, siapa yang bersalawat kepadaku jar Nabi fil yaumi dalam sehari mi'ata marrah 100 kali. Qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. Nah, bila kita baca selawat dalam seharianan misalnya, berdasarkan selawat nang kayak apakah? Selawat nang paling baik yaitu selawat nang kawa kita baca dan kita amalkan. Kemudian sab'ina minha fil akhirah, 70 daripadanya hajat tersebut tadi yaitu untuk di negeri akhirat, wasasina fit dunia, dan 30 hajat tersebut untuk negeri dunia. Mudah-mudahan kita sebenarnya hajat baik kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hajat sahibul bait yang sudah mengundang kita datang ke sini untuk memuji membesarkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Fathul Mu'in juz ketiga atau I'anatul Talibin juz ketiga halamannya 364. Qala Ma'ruf Al-Qarhi, berkata Imam Ma'ruf Al-Qarhi, man hayya li ajri qiraati Maulidir Rasul, ujar sidin, siapa yang menyiapkan bagi pembacaan Maulid Nabi, apa yang disiapkan? Ta'aman, makanan, anggur, kelingking dan lain-lain. Wajah ma'a ikhwanan, dan mengumpulkan sanak keluarga terkumpul kita berdataan malam hari ini. Wa auqada sirajan, dan menghidupkan lampu. Nah, kebetulan malam acaranya lampu penyalaan. Wala bisa jadi dan berpakaian yang baru, meskipun kita malam hari ini kadang-kadang memakai baju hanyar, paling kada baju tersebut bersih dan suci dari najis. Wa ta'attara wa tajammala ta'ziman li maulidihi, kemudian memakai wangi-wangian dan menghias diri untuk apa? Untuk mengagungkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini ujar Imam Ma'ruf Al-Qarhi, siapa yang menyiapkan bagi pembacaan Maulid, menyiapkan makanan, kemudian mengumpulkan sanak keluarga, kemudian menghidupi lampu, kemudian berpakaian hanyar, kemudian memakai wangi-wangian dan menghias dirinya untuk mengagungkan Maulid Nabi, hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah, maka Allah kelak di hari kiamat akan mengumpulkan ma'al firqatil ula, bersama golongan orang yang pertama. Siapakah orangnya? Minan nabiyyin, yaitu golongan para nabi. Wa kana fi a'la illiyin, wa kana fi a'la illiyin, dan golongan tersebut adalah paling tinggi tempat. Nah, mudah-mudahan kita seberataan dikumpulkan bersama para nabi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa man qara'a maulidar rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskuqati fiddah, dan siapa yang membaca Maulid Nabi kemudian ada duit diendak di sini misalnya, atau emas diendak di sini, kemudian atau perak, kana au zahaban wa kharatatil kadarahima ma'a darahima akhar, kemudian duit nang diendak di sini tadi atau emas diendak di sini di hadapan kita berdataan, atau perak nang diendak di sini dicampur dengan duit nang di lain, atau emas tadi nang diendak di sini dicampur dengan emas lain, atau perak yang diendak di sini dicampur dengan perak yang lain, kemudian waqa'at fiha al barakatuh, maka duit itu seberataan sudah bercampur, atau emas tadi sudah bercampur, atau perak sudah bercampur, al barakatuh akan menjadi barakat. Adakah anak duit sini? Kita leh emas mulai kemulaan kita bantak bang masuk kantong.
Wala yaftakiru sahibuha, dan pemilik duit tadi, pemilik emas tadi atau pemilik daripada firak tadi, nah kada fakir. Wala tafragu yaduhu, dan duit di tangan sidin atau emas di tangan sidin atau firak tangan sidin kada berhabisan, ada terus. Nah, kenapa? Biberkati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada malam hari ini sama-sama bergembira, bersenang-senang atau berhimung-himungan. Karena apa? Karena bergembira karena Rasulullah. Mudah-mudahan kegembiraan kita malam hari ini sampai ke negeri akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun kada semua gembira itu baik, kada semua senang itu baik. Yang kesimpulannya al-farah salah satu aqsam. Kegembiraan ada 3 macam. Nak ulun tahu, nak nambah kada apa ai. Yang pertama, kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan yang mengundang murka Allah, yang mengundang bala bencana, yaitu kegembiraan, kesenangan para pelaku maksiat di saat menggawi maksiat, atau para orang-orang yang zalim di saat melakukan satu kezaliman. Karena orang yang berbuat maksiat pasti inya himung, bahagia, ketawa di saat menggawi maksiat. Kadang mungkin orang menggawi maksiat sedih, pasti bahagia. Nah, tapi kebahagiaannya, kegembiraannya itu mengundang murka Allah, mengundang bala bencana. Hari itu inya bahagia, hari itu inya ketawa, namun kelak di negeri akhirat mereka akan menyesal. Dan penyesalan yang paling buruk yaitu penyesalan nanti di yaumil akhirah. Yang pertama tadi kegembiraan yang mengundang murka Allah. Yang kedua kegembiraan, kesenangan yang mubah, yang boleh. Karena kita sebagai manusia biasa wajar kita bahagia, wajar kita gembira. Adapun yang berhubungan dengan mubah ini yang kita ambil dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Imam Al-Haddad, yaitu yang kita gawe dalam keseharian kita yang mubah, seperti makan, minum, guring. Makan, minum, guring mubah. Bila kita makan, kita guring, kita minum kada berpahala. Tapi bila kita kada makan, kada minum, kada guring, kada berdosa. Namun semua itu bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah, atau bisa menjadi pahala apabila semua itu kita niatkan dengan yang baik. Itulah yang disebut dengan the power of niat. Nah, kekuatan daripada niat. Kita makan niatnya misalnya, ya Allah ulun makan supaya ulun ini kuat badan ulun, supaya ulun kuat beribadah, supaya ulun kuat baca Quran, supaya ulun kuat baca salawat dan lain-lain. Akhirnya makan tadi menjadi nilai pahala ibadah di sisi Allah Ta'ala. Kemudian kita minum, jadi kita ya Allah ulun minum supaya ulun kada kehausan, supaya ulun kuat misalnya minum kopi, supaya kada mengantuk baca Quran, supaya kada mengantuk baca salawat. Maka minum tersebut menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita guring, supaya guring kita berpahala, maka kita lihatkan ya Allah ulun guring, mudahan kena bila ulun bangun awak sigar, awak sihat, namun bebas lampian. Maka semua itu tadi akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah apabila semua itu kita niatkan kepada yang baik-baik. Dua sudah. Yang ketiga, kegembiraan yang ketiga yaitu kegembiraan yang mendapat ridha Allah, yaitu kegembiraan pada malam hari ini, yaitu kita sama-sama memperingati, merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, beliau adalah al-insanul kamil, yaitu manusia yang sempurna. Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, beliau adalah basyarun la kal basyar. Beliau manusia tapi kada sama lawan manusia pada umumnya. Ibarat batu
Manusia pada umumnya itu batu biasa. Kalaunya Nabi permata yakut yang tak ternilai harganya. Nah, ibaratnya batu. Kemudian Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini ibarat ranting-ranting kayu sebagai pulpen atau pena. Kemudian lautan sebagai tintanya untuk menulis kemuliaan Nabi Muhammad, niscaya kada bakalan cukup. Nah, kemudian Nabi yang kita merayakan maulidnya pada malam hari ini, beliau adalah orang yang sangat mulia, yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada jam berapa sudah nih? Belum lagi ya. Nah, ada kisah seorang penyair terkenal yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit adalah seorang penyair yang terkenal yang bayarannya larang, mahal. Jadi kisahnya zaman dahulu, apabila seorang laki-laki melamar anak gadis, selain penggiringnya ada, kemudian dibacakan tentang puisi atau syair yang dikarang oleh Hasan bin Sabit, maka lamaran tersebut langsung diterima orang. Karena nang kawa membayar Hasan bin Sabit cuma orang kaya di masa itu, orang miskin nggak membayar, saking larangnya. Lalu orang-orang kafir yang mereka semua niatnya hendak menghancurkan dakwah Nabi, lalu mengundang Hasan bin Sabit berkumpul. Tokoh-tokoh Tuhan kafir mengundang Hasan bin Sabit, kemudian jadwalnya, wahai Hasan bin Sabit, berapa biasanya tarif sekali maulah syair? Anggap aja lah duit wah ini nih 100 juta, karena orang terkenal. Kemudian di orang kafir Quraisy, berapa lawas hanya tuntung, paling 5 menit di sini tuntung sudah. Namun kayak itu kami minta kada banyak, kada BCR-nya paling 4-5 baris, tapi isinya tentang keburukan orang, tentang aib orang, atau tentang cacian. Ujar Hasan bin Sabit, bisa aja, dan duitnya kami bayar 2 kali lipat. Nah, jadi yaitu 200 juta. Kemudian dia Hasan bin Sabit, siapa orangnya nih, nampak jangan nang dinilai nih. Lalu dia orang kafir Quraisy, kena ada aja orang lalu sini. Lalu orangnya, rupanya waktu itu kisahnya Nabi ini istiqamah sidin tawaf di jam itu, meskipun jam itu jam orang nang hendak mengganggu sidin, tapi sidin tetap istiqamah menggawi tawaf. Ringkasnya, lalu Nabi dan Hasan bin Sabit melihat Nabi mulai jauh, nang tadinya duduk berdiri. Kada puas, mulai jauh beparak Hasan bin Sabit. Dilihatnya mulai dari samping kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah. Kesimpulannya, lalu Hasan bin Sabit menulis, dan sebahagian orang kafir tadi menunggu di sebuah bukit. Jadi buahnya tamat sudah riwayat Muhammad. Jadi nang ditulis nang Hasan bin Sabit dikira buahnya keburukan Nabi. Nah, lalu ditulislah kemudian aja orang kafir tadi tamat sudah riwayat Muhammad. Karena kita bacakan di Kota Mekah ini syair karangan Hasan bin Sabit, supaya orang-orang di Mekah ada yang percaya lagi lawan Nabi Muhammad. Pas tuntung menulis, lalu bertemu lawan orang kafir. Rencana orang kafir ini hendak menjulung sisanya. Tadi sudah 100 DP, 100 pulang. Sekali bertamuan, uji Hasan bin Sabit ini, nah duit 100 juta dikembalikan. Nah, kenapa jadi orang kafir? Karena di Hasan bin Sabit, aku kada kawa mengabulkan hajat buah nikam. Karena begitu pulang ujar si orang kafir tadi, kenapa wahai Hasan bin Sabit? Kada kawa bang? Terus bang tadi? Soalnya ujar Hasan bin Sabit nang diminta buah nikam tadi, nah hendak menulis tentang keburukan orang, tentang aib orang. Ternyata orang itu kada ada keburukan, kada ada aibnya, kada ada kekurangannya.
Nah, tapi ujar orang kafir tadi kami ada melihat di menulis bujurai, tapi itu lain kehendak bonika. Namun itu bacakan benang jubahnya. Nah, ulun bacakan. Ujar Hasan bin Sabit, lamma ra'aitu anwaruhu sata'at wada'atu min khifati kaffi ala basari. Ketika aku lihat cahaya itu sedang datang, segera aku letakkan tanganku di mataku. Kenapa? Karena khaufan ala basari min husni suratihi. Aku takut Ujar Hasan bin Sabit kalau cahayanya membutakan mataku. Falastu anzuruhu illa ala qadri, padahal aku hanya bisa melihatnya sepengetahuanku, bukan sehakikat orang tersebut. Ruhu minan nuri fi jismin minal qamari. Yang ini bukan manusia, akan tetapi ruhnya terdiri dari cahaya. Dadanya bukan daging, bukan tulang, badannya adalah purnama. Di saat purnama, memandangnya seperti memandang untayan mutiara yang masing-masing terdiri dari bintang paling cemerlang di angkasa. Ibanya hanyar. Ujar Hasan bin Sabit, wa ajalu min kalam tarakatu aini. Ya Rasulullah, Ujar Hasan bin Sabit, kedua mata ini tidak pernah melihat orang yang lebih indah dari pian. Bahkan semua keindahan-keindahan yang ada di alam semesta ini adalah bersumber dari keindahanmu ya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam taridin nisa'u. Ya Rasulullah, Jirsidin, semua wanita dari zaman Siti Hawa sampai hari kiamat tidak akan pernah ada yang bisa melahirkan manusia mulia seperti pian. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, semua orang pasti berisi aib, berisi kekurangan, berisi keburukan. Setinggi apapun pangkatnya, seluas apapun pengaruhnya, pasti ada kekurangannya, pasti ada aibnya, pasti ada keburukannya. Illa anta, kecuali pian. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Pian diciptakan seperti apa nang pian kehendaki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita masuk tentang proses kelahiran Nabi. Wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamamih. Para jamaah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu bayi-bayi yang kebiasaannya lahir berbagai macam posisi-posisi, ada yang keluar bercelumur darah dan macam-macam. Namun Nabi kita lahir sajidan, beliau lahir dalam keadaan sujud. Syakiran, beliau lahir dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Hamidan, beliau lahir dalam keadaan memuji Allah. Ka'annahu badru fi tamamih, saking terangnya Nabi, saking bercahaya Nabi, al-badru fi tamamih, seakan-akan rembulan ketika datang, ketika sedang sempurna pada malam 15. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di hari lahirnya Nabi, api Majusi yang berabad-abad kada padam pada hari itu pajah. Di hari lahirnya Nabi, Allah hancurkan pasukan gajah. Padahal sebujurnya Allah bisa aja menghancurkan sebelum hari lahirnya Nabi. Kenapa Allah hancurkan waktu lahirnya Nabi? Karena untuk memuliakan, mengagungkan hari lahirnya Nabi. Di hari lahirnya Nabi, sumur-sumur yang kering memancarkan air. Padahal sebujurnya Allah kawaja sumur yang kering memancarkan air sebelum hari lahir Nabi. Tapi kenapa waktu hari lahir Nabi Allah pancarkan air banyu di sumur-sumur yang kering? Karena untuk memuliakan, mengagungkan hari lahirnya Nabi. Di hari lahirnya Nabi, pohon-pohon yang kering langsung menghijau. Padahal sebujurnya tadi Allah kawaja sebelum Nabi lahir, tapi karena hendak memuliakan hari lahirnya Nabi, akhirnya pohon yang kering langsung menghijau subur. Dan di hari lahirnya Nabi semuanya bergembira
para bidadari berdandan memperhias dirinya, dan di hari lahirnya Nabi semua orang bergembira, hanya satu nang kada bergembira, yaitu iblis laknatullah, yang mana iblis itunya sedih hari lahirnya Nabi, karena iblis sudah tahu bahwasanya musuh terbesarnya sudah lahir ke dunia. Adapun keindahan fisik Nabi kita diriwayatkan oleh para sahabat, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan faka'annama syamsu tajri wajhi. Nabi itu orang yang wajahnya paling indah, bercahaya, saking bercahayanya wajah Nabi kita seakan-akan matahari ada di wajah sidin, saking bercahayanya. Dan di antara kesederhanaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi kita agar gunung diubah menjadi emas untuk Nabi kita. Namun Nabi kita menolak. Ujar Nabi kita, ya Allah, biarkanlah ulun kenyang sehari, lapar sehari. Apabila ulun kenyang, ulun bersyukur lawan pian, dan apabila ulun lapar, ulun meminta lawan pian. Terakhir di dalam kitab Tanbihul Ghafilin juz kedua, keutamaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ujar Allah taala, wahai Musa, 2 rakaat sembahyang subuh yang dikerjakan Nabi Muhammad dan umatnya, maka jar Allah, aku akan mengampuni dosa-dosa yang ia lakukan pada malam dan siang hari itu, dan ia dalam lindunganku. Wahai Musa, 4 rakaat sembahyang zuhur yang dikerjakan Muhammad dan umatnya, rakaat pertama aku beri ampunan kepada mereka, rakaat kedua aku beratkan timbangan mereka, rakaat ketiga aku tugaskan para malaikat untuk senantiasa membaca tasbih dan memohonkan ampun kepada mereka. Rakaat keempat aku bukakan pintu-pintu langit sehingga bidadari-bidadari dapat mengintai mereka. Wahai Musa, 4 rakaat yang dikerjakan Muhammad dan umatnya, yaitu sembahyang asar, maka tidak ada malaikat yang berada di langit dan di bumi, melainkan mereka semua memohonkan ampun kepada mereka. Kata Allah lagi, wahai Musa, apabila Muhammad dan umatnya berwudu sesuai dengan yang aku perintahkan, aku sediakan surga yang luasnya selebar langit dan bumi. Wahai Musa, apabila Muhammad dan umatnya mengerjakan puasa Ramadan, maka setiap 1 hari inya berpuasa, aku sediakan untuk mereka 1 kota di dalam surga, dan aku berikan setiap kebaikan yang sifatnya sunnah dengan pahala yang sifatnya wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita, mengampuni dosa orang tua kita, wabil khusus dosa sahibul bait sarumahan. Mudah-mudahan sidin seberatan, sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan diberikan Allah harta yang banyak, yang berkah dan berlimpah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Minta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim i'tiqadana wa sallim niyatana